karena kita udah di zaman yang sangat milenial dan kebebasan berpendapat sangat terlihat saat ini di anak-anak muda, juga perlu dibutuhkan pemimpin yang bisa mendengar aspirasi pemuda. Oke, kita kedatangan tamu istimewa. Ini ada dengan Mbak Norika dan juga ada Kak Retno. Mungkin bisa memperkenalkan diri, monggo. 안녕하십니까. 저는 노리카입니다. 반갑습니다. Ini bahasa apa? Bahasa apa itu? Korea. Tolong bisa ditranslate itu artinya apa? Halo, nama aku Norika. Senang bertemu dengan kalian. Oh gitu. 반갑습니다. Apa itu? Artinya apa itu? Senang bertemu kalian. Senang bertemu kalian. Oh gitu. Namanya Mbak Norika. Ini masih jomblo atau udah ada? Alhamdulillah masih menunggu. Oh, Menunggu jodoh. masih diumpetin. Masih diumpetin. Oke, ini Mbak Kak Norika. Kalau yang ini siapa namanya? Halo, selamat siang. Ya. Nama saya Dia Retno Wardani, panggilannya Mbak Retno. Oh, Mbak Retno. Iya. Ya, ini sekali lagi ini bersama dengan Mbak Norika dan juga ada Mbak Retno. Nah, kali ini Kecek Anda akan menanggapi permintaan dari beberapa teman yang kemarin katanya ingin wawancara dengan gadis-gadis yang mening-mening. Nah, ini harus tak tanggapi, ya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab saja karena nanti kalau durasinya panjang nanti mesake juga untuk kuotanya, ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita langsung saja karena kita nanti sebentar lagi kita memasuki untuk dunia perpolitikan. Jadi ini tahun politik ya. Jadi kita wajib tahu. Nah, tapi sebelumnya nih Mbak Norika dan Mbak Retno nih mungkin masih bingung ya mau diapain nih ya? Iya, banget. Masih. Yang jelas orang tak rabe nih. Kok disenen sing mburi lho. Nah, gitu. Jadi gini, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ingin gini Mbak. Jadi ingin mengetes pengetahuan Mbak Norika dan juga Mbak Retno tentang dunia politik Pilkada Gunung Kidul. Iya, ada di bayangan gimana? Seperti menjadi Iron Man. Gimana kalau Mbak Retno? Bayangannya gimana? Nggak bisa bayangin. Soalnya ya pokoknya belum bisa bayangin. Kayak ujian ya, kita kesini Iya. tiba-tiba mau ujian Tanpa materi. tanpa materi, kita nggak tahu. Ya kalau kita kasih tahu yo nanti ora surprise. Oh ya ini sedikit flashback atau kita gali nih Mbak Norika ini sekolah di mana nih Mbak? Sekolahnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Oh gitu wong pariwisata berarti ya? Berarti lulusan apa lagi? Lulusan SPAR, Sarjana Pariwisata. Itu sekelas atau apa? S1, S2? Sarjana 1. S1 ya? Waduh S1, nah, aku S dong. Dalam Mbak Retno? Kalau saya dari Universitas Kebangsaan, Universitas Sarjana Wirata Taman Siswa. Wah, berarti ini kaum-kaum akademisi. Suatu kehormatan loh ini kita didatengin cewek-cewek yang kecing-kecing ini ya. Yang kecing-kecing ini di markas Sigon Production. Tapi yo belum tentu juga nanti yang mening-mening seperti ini akan mampu menjawab pertanyaan Gus Kecil. Ya. Ini untuk mengetes biar nggak contek-contekan, langsung saja Mbak ya, langsung saja. Jadi kita kasih kertas. Nanti pokoknya jangan contek-contekan. Ini apa jenis spidole? Spidol. Terus akan saya kasih pertanyaan seputar pilkada. Orang untuk niru. Susah Om. Yo, pokoknya aku langsung dijawab. Gini. Sebisanya. Iya. Aku keringetan nih biasanya kalau ini keringetan Bu ya. Oke, sudah siap? Siap belum? Yang penting nanti jawabnya itu jangan sampai kelihatan nggak boleh nyontek. Pokoknya intinya kita harus apa ya namanya objektif, harus objektif
seberapa dalam ke pengetahuan kita mbak-mbaknya, kakak-kakak tentang pilkada. Mbak. Nah, pokoknya Bupati Gunung Kidul lah sejauh itu. Pokoknya sekitar gue. Oke, pertanyaan pertama nanti dijawab cepat langsung tunjukkan ke kamera. Ya. Pilkada serentak di Indonesia di Gunung Kidul ini dilaksanakan pada tanggal berapa? Cepat. Waduh. Ngerti ora jane wong kuliahan. Cepat ditunjuk ke ayo. Ngerti ora? Ayo, musa isane. Enggak tahu. Lupa tanggalnya. Dadah. Ayo, ngerti ora? Wis. Ya, 3 Sorry ya, aduh nggak tahu. 2 1. Ngasal. Tunjukkan kamera. Kelihatan nggak ya? Cek. Nggak maju. 2-3 November. Piye menurutmu piye? Hah? Oke. 2-3 November ya Mbak Norika ya. Wah, kita Dikit simpan. minggu om. Nah, ini 08 Desember. Kira-kira bener apa ora? Desember nih, iya Desember. Dua-duanya piye? Kleru bos, kleru. Kayaknya salah deh. Salah deh. Ya kita langsung jawab ini salah. Yang bener tanggal 9 Desember 2020. Nyempet mbak. Salah sehari ya Allah. Oke. Aku malu, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, langsung selanjutnya. Nggak apa-apa. Ini bukan karena bodoh, bukan karena apa ya, tapi ini memang belum tahu lah mungkin. Belum tahu saja. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ada berapa pasang calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul? Ada berapa pasang? Salah. Ayo cepat mikir. Orang saya pusing kok ya. Yo, 3 2 1. Ini Kak Norita, Norita apa namanya? Norika ini ada 2 pasang. Oke. Kita simpan. Kita keep. Oke, sekarang Ora ngerti. iki kayak diorek-orek iki. Ya. Ada 4 pasang. Oke? Nah. Ya nilainya 1-0. 1 buat Mbak Retno, bener ternyata. 0 Mbak Norika. Jadi ada Yeay. 4 pasang. Artinya ada berapa orang? 8. 8 orang. Oke. Paham berarti? Paham. Norika? Oke. 4 orang. Selama ini kemana aja? Di gua. Tapi kok ini kok dicoret-coretin ngopo ya? Nggak yakin, nggak yakin. Nggak yakin, kayak ini Nggak hanya yakin. tebak-tebak buah manggis. Tebak-tebak buah sawo. Oke, kita langsung. Aduh, aku belum dapat poin. Nah, Oke. Jadi ada 4 Sama. pasang. Nah, ya mungkin secara asa ya, nanti 4 pasang. Oke. Terus ini langsung saya main ke gambar. Wah, Oke. memang tidak diduga. Ose, ini kita udah Padahal nggak tahu namanya. Oh, nggak apa-apa. Jadi nanti gini, ini aku akan menunjukkan apa namanya foto dari masing-masing pasangan. Nanti sebutkan ini nomor berapa gitu ya. Oh iya. Nomor Nggak nanti kan- pakai namanya tuh. Ya sementara itu dulu aja. Jadi nanti misalnya saya tarik ini apa foto ini ditebak nomor berapa tuh saja, misalnya nomor 1 nomor 1, nomor 2 gitu aja. Cepet aja ya, oke ya. Oke. Oke. Saya nyambil juga acak nggak sesuai dengan nomor urut. Oke siap? Siap. Nggak boleh nyontek. saya sama sekali nggak tahu. Siapa sih? Nah ini Eh, Oh. nomornya dulu. Ini bolak-balik jadi tahu, kamera juga ada. Untuk wes ditulis wes. Oh iya. Nomor urut berapa? Kayaknya Lah gue ayo plengah-plengoh. Iki loh. Ya Allah, aku Ayo. nggak ngerti sama sekali. Iya udah pokoknya ya udah setahunnya aja. Jadi nomor tak kasih bocoran di nomornya itu nggak ada nomornya 1 sampai 4. Nah Iya, ini. iya. Iya kan? Nah oke. maaf kalau salah. Maaf Udah? ya Bapak calon semuanya. Aku kurang informasi. Udah belum? Udah. Nah, ini Kak Norita. Apa jenengmu? Norika, Ah, Nori. Kak Nori nomor 3. Nah, di sini. Sama. Oke. Ya mohon maaf Pak, ya nomor urut nomor 3 ya. Ya, kalau keliru. Ya. Oke.
Jadi ini yos pokoknya ini nomor 2. Berarti salah semua. Oke. Ya Allah, ya Allah. Oke. Langsung aja tek. Oke. Oke. Nah, ini kandidat yang lainnya. Langsung cepat ini. Tinggal nomor aja, ini nggak ada nomornya. Aku baca namanya, soalnya Ah. nggak hafal. Ya udah, nomor berapa lo? Ya udah tulis aja. Yes, Udah. Oke. Mbak Nori. Aduh, Wah ini nomor satu. kayaknya salah deh. Nggak tahu. Berapa? Wah. Ngasal kok. Nah, kali ini benar. Oh, Jadi nomor yeay. ini kayaknya guru ngawur bro. Soalnya mas, ya saya cepet karena apa? Soalnya tinggal 2, entah. Nanti harus cepet nih. Ini pasti aku tahu nih. Iya. Ayo. Terus antarane kuwi lah. Cepet ya sah. Aku Oh, tahu. Tahu apa? Harus cepet. Tahu. Soalnya angkanya tinggal itu. Kan tinggal Iya. 2. Wes, nggak bisa dirubah. Salah deh kayaknya. Gini, kita lah. Nah, ini nomor 3 kayaknya. Salah deh kayaknya. Aduh. Nah, ini nomor 4. Ya, betul itu deh kayaknya. Ya ora kena. Ora kena. Ora kena kleru. Ora kena diralat. Ya. Oke, berarti posisi Ya. yang benar. Wah, iki Ya. tikisan iki. Hah? Ya iya kan Oh, tinggal satu jelas. Ya nomor. wes, wah iki wis ora seru iki tapi. Nggak seru, nggak seru. Tapi siapa tahu bisa salah juga. Iya. Aduh, aku kan salah benar. Seru kan, Om? Ya, ini aja salah ya kan? Ini salah nih, kan seru kan? Ya Allah. Wah, ini diorek-orek tapi bener ini nomor 3. Yang terakhir tadi nomor Aku 3. lali. Berarti nilainya draw 1 sama 1. 1-1. Oh, iya. Ini katanya kan udah 1. Nah kan? Lupa. Oke. Nah, ini sebagai pembukaan aja Mbak Nori dan Mbak Retno ya. Jadi apa ya? Jadi ini kaum intelektual, jadi akademisi, tapi belum tentu tahu juga. Nah, itu salahnya sopong loh, kok orang ngerti. Kok belum tahu itu kenapa? Mbak Nori dulu. Oke. Kalau aku apa ya? Memang kurang aktif sih nyari informasinya. Mungkin mereka yang dari apa? Pesalan yang calon-calon itu udah gencar kampanye. Cuman akunya yang nggak gesit untuk cari informasi. Mereka siapa, mereka di mana, terus kayak visi misinya apa gitu sih. Mungkin dari ini nanti habis pulang aku cari deh itu visi misi Iya. mereka. Udah nyoblos ya, udah ya. Udah, tapi pas itu kan aku masih sekolah menengah ya. Oh gitu. Jadinya kayak Maksudnya untuk besok kan berarti umurnya udah masuk Iya, kan? maksudnya termasuk daftar pemilih tetap dan DPT udah masuk ke DPT-nya. kalau umur sekarang kan mungkin lebih memperhatikan oh dia visinya apa, misinya apa. Maksudnya pas umur sekarang kan udah bisa berpikir ya, oh ini Betul. apa. Kalau dulu kan coblos ya coblos aja walaupun kita nggak tahu apa itu visi misinya atau Iya. dia kenapa. Ya udah asal coblos. Mungkin sekarang akan lebih baik. Nah itu statement apa ya, pendapatnya Kak Nori. Kalau Kak Retno gimana? Kok sampai tidak tahu atau belum tahu itu gimana? Sama kayak Kak Norika. Sebenarnya saya tuh tahu namanya apa? Nama-nama calon-calonnya itu sebagian udah ada yang tahu. Kayak Pak Sutrisno itu kan rektornya UNY ya. Terus kayak Pak Imawan. Terus pokoknya sebagian itu udah ada yang tahu. Cuma visi misinya aja yang kurang tahu. Terus urutan nomor berapa itu juga kurang tahu. Mungkin ya kayak sama kayak Kak Nori. Mungkin nanti cari informasi yang lebih lah biar besok pas mau nyoblos nggak bingung mau nyoblos yang kita mana. yakin gitu ya? Iya, kita yakin. Berarti emang selama ini belum ada tim ses yang memberitahukan ke Mbak Nori sama Kak Mbak Retno gitu ya. Maksudnya Iya. belum ada. Padahal udah banyak loh yang Iya. ditempel-tempel di Iya, jalan. harusnya udah banyak sih. Mungkin karena akunya yang nggak terlalu aware sama mereka. Maksudnya kampanyenya nggak terlalu aware. Tapi kan punya kewajiban untuk memilih Iya. juga, Iya. karena nasib kita juga nanti ditentukan oleh pilihan kita, gitu loh maksudnya. Nah itu, jadi untuk pembukaan ini mungkin sedikit bisa membuka wawasan ya untuk Mbak Nori dan juga Mbak Retno dan juga teman-teman semua. Jadi kita itu punya kewajiban untuk tahu lebih dalam lagi tentang siapa itu yang nanti akan memimpin di Kabupaten Gunung Kidul, karena
itu kaitannya nanti bisa apa Masa namanya? depannya Gunung Kidul. Masa Iya. depannya Gunung Kidul harus bagaimana gitu. Nah, kita bukan salah satu tim ses ya, bukan ya. Bukan. Jadi kita warga biasa saja dan mempunyai hak pilih. Jadi tetap nanti milih. Nah, milihnya nggak boleh disampaikan di sini karena nanti kan orang milih itu kan di dalam bilik suara. Ya, Dan rahasia. dia di rahasia seperti asas pemilu kan apa? Tahu nggak asas pemilu? Rahasia. Ada singkatannya ada. Oh iya ada. Lupa Ada tapi. dong. Lah, iya aku sih sekolah yang ngerti. Wah, ada rahasianya. Hmm. Tidak Tiga. terpaksa. 2 Apa 1. sih? Dua. Kata Ya cuma kalau dunia rahasia. politik saya nggak mau kalah. Oh, iya. Asas pemilu adalah luber. Oh, jurdil. Nah, luber jurdil. Jurdil lah. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil. Nah, jadi kita misalnya kita menjagokan seseorang itu boleh tapi jangan sampai orang lain tahu. Karena kita ini nyoblosnya itu dalam bilik, kita mengangkat atau sesuai dengan asas pemilu tadi yang rahasia, Rahasia. jujur, Adil. langsung, pokoknya langsung, Langsung, iya. umum. Tidak bisa bebas. diwakilkan berarti ya. Nggak bisa. Oke, tadi sekilas sudah kita sampaikan calon-calonnya. Jadi harapannya bagaimana? Secara umum saja untuk menjadi mendapatkan seorang bupati dan wakil bupati di Gunung Kidul dari Mbak Norika. Harapannya kalau mereka terpilih atau Artinya pengen sosok seperti apa? oh, yang pas Harapannya, maksudnya bisa mengakomodir kemauan siapalah dari dunia jenengan, apalah pokoknya monggo harapannya seperti apa seorang bupati dan wakil bupati Gunung Kidul. Oke. Kalau dari aku sih mungkin Gunung Kidul membutuhkan pemimpin yang bisa meseimbangkan karena kan kita tahu sendiri Gunung Kidul adalah termasuk salah satu wilayah ya dengan apa ya bukan UMR siapa ya maksudnya keekonomiannya dibanding Oh, iya. kabupaten lain kan sedikit kita tertinggal. Yo kayak rapopo sih. Jadi intinya ya semoga pengennya dapat pemimpin yang dia bisa mensamaratakan itu loh. Apalagi di daerah-daerah pesisir yang masih jarang terjamah. Pelosok-pelosok Iya, ya? Iya. gitu. Oh, Itu gitu. sih terus karena kita udah di zaman yang sangat milenial dan kebebasan berpendapat sangat terlihat saat ini di anak-anak muda juga perlu dibutuhkan pemimpin yang bisa mendengar aspirasi pemuda. Bisa Itu sih yang mendengar. pasti. Karena ya yang muda udah mulai bersuara. Jadi kita butuh pemimpin yang kayak tahu nih anak mudanya tuh suaranya seperti ini Iya. gitu. Yang bisa diajak berdiskusi untuk kemajuan Gunung Kidul sih yang pasti. Oke, berarti pelibatan anak-anak muda Ya. dalam pembangunan khususnya di Gunung Kidul harus ibaratnya bukan diutamakan tapi memang harus bisa sejalan Iya, semua ya. maksudnya bisa Bisa berimbang, bersinergi bisa ya. bersinergi dengan yang sepuh juga yang muda, Muda, gitu. iya. Kalau Mbak Retno gimana? Kurang lebih sama mungkin, tapi Iya, ditambahin lah, tambah aja. Oh iya, kalau Masuk saya tuh yang betul. penting bisa merangkul masyarakatnya. Yo tangannya orang. Terus maksudnya itu bisa mengerti yang dimau sama masyarakatnya kayak gitu. Kalau misalnya kan sekarang itu kan kemajuan pariwisata kita di Gunung Kidul itu kan lumayan pesat kan ya. Nah, itu kalau menurut saya itu UMKM itu juga butuh apa namanya? ya, Dibimbing kayak gitu. gitu. Soalnya kan kalau misalnya pariwisatanya itu kita udah punya modal pariwisatanya udah mulai up nih. Nah, kayak gitu kalau UMKM-nya masuk itu kan atau ke up atau lebih diperhatikan lagi kayak gitu kan bisa membantu perekonomiannya masyarakat gitu, kayak gitu. Jadi intinya kalau Mbak Retno dunia pariwisata tetap harus diangkat dan elemen-elemen pendampingnya seperti Iya. UMKM juga diangkat. Karang Taruna Karang seperti Taruna itu ya. tadi bisa saling bersinergi, Saling bersinergi, iya. dan bisa membawa kemakmuran untuk warga Warga Gunung Kidul. Kidul, semua lapisan. Iya. Gitu. Sama rata. Karena emang benar katanya Mbak Norika tadi kalau suara pemuda itu juga perlu diperhatikan karena pada dasarnya juga pemuda itu malah justru lebih lebih up to date gitu loh sama perkembangan saat ini sekarang ini kayak gitu. Oke,
Oke, jadi itu harapan dari versinya Iya, dari Iya. kaum milenial ya. Iya. Kalau dari saya yo kan wis masuk orang-orang yang udah tua. Jadi ya intinya ya sandang, pangan, papan iki yo Iya. murah dan sebagainya. Tidak sulit lah. Iya. Untuk yang tani gampang, membeli pupuknya murah. Iya. Terus untuk yang UMKM tadi pedagang dan sebagainya, memasarkan produk juga mudah dan bisa mendapatkan feedback atau keuntungan yang bagus. Ya. Pokoknya ya mungkin dari dunia seni budaya. Aksesibilitas Semuanya, juga sih. iya, Wah. aksesibilitas. Karena kan Gunung Kidul termasuk salah satu wilayah dengan jumlah tempat pariwisata Iya, terbanyak. terbanyak. Ya, pantainya indah-indah. Iya, maka Iya. dari itu kayak aksesibilitas Aksesnya, dari ke kota, tempatnya itu. dari kota menuju ke Objek wisata, destinasi destinasi, wisatanya ya. itu setidaknya mereka layak. Layak. Seperti ya walaupun sekarang udah layak banget ya, jalan ke pantai itu udah bagus. Tapi Aksesibilitas. Ya memang belum fasilitas, semuanya. Jadi tapi ada yang perlu diperhatikan lagi. gitu. Jadi mungkin itu dulu ya, sekian ya. Oke. Kalau mungkin ada statement akhir atau closing, monggo silahkan. Oh, iya. Pesan-pesan teman-teman kawula muda di Gunung Oke. Kidul, untuk pemuda-pemuda yang ada di Gunung Kidul sih, pemuda-pemudi. pemuda-pemudi yang di seluruh Gunung Kidul, karena kita akan mendekati pemilu atau pemilihan. Ayolah kita aware, kita mesti kita cari informasi lebih dalam tentang calon-calonnya, apa visi misi mereka, apa untungnya jika kita memilih mereka untuk dijadikan pemimpin kita di Gunung Kidul. Karena pilihan satu coblosan dari kalian itu akan mempengaruhi dalam beberapa tahun ke Iya. depan gitu sih. Jadi mari menurut aku dan untuk aku juga ya, dan untuk kalian juga, mari kita cari dan menjadi pemuda yang tahu apa yang kita pilih dan apa yang kita butuhkan untuk wilayah kita gitu. Oke, super sekali. Dari tepuk tangan. Sekarang Mbak Retno, kalau buat saya, ada pesan-pesan atau buat pemuda-pemudi juga. Iyalah, Oh, yo iya. bom-bom apa? Buat pemuda-pemudi yang ada di Gunung Kidul, kalau Tentu saya sudah pesan punya saya- hak pilih ya. Iya, yang Kaitannya dengan ini. yang udah punya hak pilih itu, kalau menurut saya ya dipergunakan dengan baik, dan ada baiknya juga kita tuh berpikiran secara terbuka, secara luas kayak gitu. Jangan memilih secara ikut-ikutan kayak gitu. Misalnya apalagi untuk yang pemilih baru pertama kali memilih ini ya kayak gitu. Kita harus benar-benar mencari visi misinya paslon-paslon kayak yang ada nih, 4 calon ini. Kita harus benar-benar mengerti kayak gitulah visi misi mereka tuh apa. Jangan cuma ikut-ikutan, misalnya ayah atau ibu kita itu milih ini, nah kita ikut-ikutan aja kayak gitu. Jangan, karena pada dasarnya kan Harus nanti kan yakin ya dengan pilihan kita harus sendiri. harus yakin sama pilihan kita sendiri, karena ya nantinya kan apa yang kita pilih itu kan menentukan sama nasib masa depannya Kabupaten Walaupun Gunung cuma Kidul. satu suara. Ya, walaupun cuma satu suara itu Iya. sangat penting. Ya selisih satu itu udah menang. Wah, udah iya. udah menang. Udah menang gitu. Ruber Itu Jurdil, Luber Jurdil. Ruber Jurdil. Jurdil, jujur dan adil. Iya, pokoknya jangan. Oh iya, nah, jadi aku ingat nih Mbak, sorry, jadi kadang-kadang ada isu-isu money politik. Nah itu gimana pendapatnya? Mungkin siapa dulu, Mbak Retno dulu tadi, udah Mbak Norika. Tentang money politik bagaimana? Bagus apa enggak? Oh, money Money politik itu kalau menurut saya itu kurang fair ya. Kurang fairnya itu kalau menurut saya itu kalau money politik itu tuh kurang fair, karena kita kan nggak tahu tuh, misalnya kita menggunakan money politik itu beneran kita itu dengan setulus hati untuk memilih, atau apa karena dikasih ada sesuatunya kayak gitu. Jadi intinya enggak fair Nggak dan fair ya. gitu. Oke, kalau Mbak Norika? money politik kan. Heeh. Oh, menurutku ya harga diri pilihanmu jangan sesuai apa yang mereka Iya. kasih. Karena pilihanmu itu Ya apa menentukan lebih, itu tadi. lebih berharga. Masa kamu dikasih segini untuk Kasih 50.000, 20.000. ya contoh ya kayak 100.000 lah ya. 100.000 ya, apa Saatnya banget om 50.000. Contoh 100.000. Nah berarti harga diri coblosanmu hanya senilai itu. Tapi kalau kamu bisa lebih bijak, kamu bisa memilih sesuai dengan, oh ini menurut aku dalam
berapa tahun sih? 5 tahun 5 ya? tahun. 5 tahun ke depan dia dapat memberikan feedback ke kita ke wilayah Gunung Kidul dengan baik. Walaupun kamu nggak dibayar pun kamu nanti akan menuai iya. menuai apa yang dicobloskan. Jadi harga dirimu tolong dipertanyakan, jangan demi uang. Mending untuk pesalon yang ingin memberikan uang, tabung aja. Nanti kalau kalian udah selesai barulah itu jebret, gawe opo itu akan lebih, Itu jauh lebih berguna. jangan mengumbar PHP sakit. Kalau di awal wis jor-joran, pas tadi ditinggal loro banget wih. Kayak ngomong PHP ini kayaknya rada piye ngono. Kayak udah pernah di PHP-in kayaknya. Ya begitulah, pokoknya aja jor-joran yang ngarep. Jadi Mending itu tadi yakin untuk kedepannya, dan kita bisa lihat harusnya kan setiap person punya draft. Sudah ada, nanti bisa ya. jadi nanti untuk biodata tentang apa namanya ya, tentang seluk-beluk tentang paslon ini ada di websitenya, ada. Nanti KPU Gunung Kidul nanti dibuka aja, Nah, nanti biar itu. tahu dipelajari apa itu kan nanti pasti komplit, dan itu akan menentukan nanti kemantapan kita untuk memilih. Betul. Gitu, maksudnya jangan, intinya dari 4 pasang ini saya yakin, kita yakini semuanya bagus-bagus. Bagus, iya. Kompeten pasti ya. Berkompeten. Kalau nggak kompeten dia nggak bakal masuk. Iya, nggak bakalan masuk, nggak bakalan lolos. Tetapi pasti ada yang ibaratnya yang terbaik di antara yang baik. Dan yang bejo juga. Iya. Kita jangan ditinggalkan. Nah, jadi mungkin suatu gambaran teman-teman milenial tuh kita harus melek politik. betul, melek Melek politik dan harus Melek paham. politik bukan main Jangan- politik. Jangan males nyari informasi, karena sekarang itu apa-apa serba online. Online, Kita tidur rebahan aja kita bisa dapat informasi dari mana-mana. Iya, Jangan betul. malas. Oke, pokoknya jangan malas. Yang kita penting jangan harus- males cari informasi, males baca. Kamu rebahan tapi kamu bisa bikin perubahan. Wah, kalimat itu super sekali. quote to today. Quote to today. Apa sendiri artinya apa? Ya. Ya, quote of the day. Quote of the day. Quote of the day. Boleh rebahan, tapi harus bisa membawa Perubahan. Rebahanmu bikin perubahan. rebahanmu membawa perubahan. Dan mungkin itu dulu kebersamaan kita, host kesing bersama dengan Nori. dan juga Retno. kita ucapkan sampai jumpa bareng-bareng ya. Sampai berjumpa lagi bersama dengan channel host kecing Anda, dan kita ucapkan sampai Sampai jumpa. Dunia politik penuh dengan intrik, cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau nggak nyubit nggak asik.